Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar semuanya? Apakah dalam kondisi baik-baik saja? Semoga murid-murid semuanya dalam keadaan baik, Allahumma amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita cek kondisi di lingkungan sekitar kita belajar. Apakah masih terdapat preman-preman berkeliaran di meja sekitar kita belajar? Kalau ada preman-preman tersebut, mari ambil preman tersebut dan kita giring ke penjara bernama tong sampah. Sudah? Kalau sudah semuanya, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Alhamdulillah semuanya sehat di pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan kali ini kita diberikan futuh oleh Allah SWT supaya dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan siap sehingga dapat bermanfaat. Nah, kira-kira semuanya hadir pada pertemuan kali ini? Coba saya cek kehadirannya ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pada pembelajaran kali ini ada sebuah kata motivasi dari seorang ahli kimia dan fisika. Beliau adalah James Dewar, ilmuwan berkebangsaan Skotlandia. Beliau berkata, "Minds are like parachute, they only function when they are open." Sekarang, mari buka pikiran kita untuk memaknai betapa banyak manfaat yang dapat kita ambil dari matematika. Salah satunya vektor. Seperti yang sudah kita ketahui, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Sumber lain menyebutkan mempunyai nilai dan arah. Seperti kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Secara geometris, vektor adalah suatu ruas garis berarah. Gagasan mengenai vektor banyak diaplikasikan dalam perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya yang sehari-hari kita gunakan yakni GPS, Global Positioning System atau sistem pemosisi global. Adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau synchronization sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem yang serupa dengan GPS antara lain GLONASS milik Rusia, Galileo milik Uni Eropa, dan IRNSS milik India. Sistem ini memberitahukan kepada penggunanya mengenai lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak. Dengan prinsip kerja vektor, sebuah GPS dapat mengetahui posisi suatu kendaraan dan lokasi tujuannya. Jadi, jika kamu bercita-cita menjadi seorang yang ahli dalam bidang IT, astronot, dan lain-lain, yang sungguh-sungguh ya belajar vektornya. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai pengertian dasar vektor dan operasinya, tentang notasi vektor dan beberapa jenis vektor. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk menggambar vektor berdimensi 2 dan berdimensi 3. Selain itu, kita akan mencoba mencari besar atau panjang vektor, vektor satuan, dan sudut antara dua vektor. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yakni setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik yang pertama mampu mendeskripsikan dan menganalisis konsep skalar dan vektor dan menggunakannya untuk pembuktian sebagai sifat terkait jarak dan sudut serta menggunakannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, memecahkan masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah vektor. Mari sekarang kita bagi kelompoknya ya. Kita bagi kelompoknya menggunakan aplikasi secara acak. Kelompok telah
terbagi, silahkan untuk seluruh peserta didik bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok 5 orang, jadi semuanya ada 4 kelompok. Nah, kelompok 1 dan 2 silahkan menempati yang bagian depan. 1, 2, 1 di sebelah kiri Bapak, yang kedua di sebelah kanan Bapak. Kemudian diikuti 3 dan 4. Sudah? Oke, tanpa bersuara ya. Jaga kekondisifan kelas ini. Baik, semuanya sudah. Nah, sekarang perwakilan kelompoknya ke depan. Nah, silahkan ambil LKBD di meja Bapak. Oke, sudah. Silahkan bisa dibaca ya. Siapa yang mau membacanya untuk didengarkan dan disimak bersama? Baik, terima kasih atas bantuannya. Nah, sekarang sudah disiapkan ya laptopnya. Semua kelompok sekarang buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, kita gunakan GeoGebra Classic. Kita akan menggambar vektor. Yang pertama vektor untuk berdimensi 2 dan yang kedua vektor berdimensi 3. Nah, seperti ini tampilan awalnya pada GeoGebra Classic ya. Nah, kita maximize saja. Nah, ini ada menu-menu tools barnya. Ini untuk kursornya. Kemudian ini ada poin. Ketika kita ingin menaruh poin pada Cartesius ini, kemudian ada poin objek, attack sampai pada roots. Kemudian ada yang lainnya. Ini yang nanti akan kita gunakan lebih intens dalam vektor ini. Ada line, segment, segment with given length, right, polyline, vector from point maksudnya. Vector from point. Nah, kemudian tampilannya sebenarnya bisa kita ubah untuk Cartesiusnya. Sebenarnya bisa kita ubah untuk tampilan Cartesiusnya. Di sini pilihannya seperti jaring laba-laba ini bisa, kemudian yang lebih rumit lagi, atau mungkin ingin seperti ini saja. Nah, tapi untuk mempermudah kita gunakan yang seperti pagar saja ini. Nah, sekarang cara yang pertama yang kita gunakan untuk menggambar vektor, bisa kita tentukan titiknya dulu, pilih poin ya. Misalkan kita mau tempatkan titik pangkalnya di 0,0, kemudian titik ujungnya di titik misalkan di sini kita mau di 6,4. Nah, di sini. Nah, bagaimana untuk menggambar vektornya? Nah, kita pilih menunya ganti ya. Di sini pilih vektor. Titik pangkalnya kita klik A ke B. Nah, jadilah di sini vektor U ya, vektor U dari titik A ke titik B. Ini vektor U atau vektor AB. Nah, untuk variasinya bisa kita ganti, misalkan warnanya di sini pengen kita ubah colornya, vektornya mau kita ubah colornya merah misalkan di sini. Nah, bisa. Kemudian kita ingin agar lebih tebal. Nah, ini bisa. Nah, untuk penamanya sendiri bisa kita ganti namanya, misalkan kita ingin jangan vektor U. Klik pada vektornya, klik kanan, rename. Nah, vektornya misalkan kita mau vektor V atau vektor R misalkan. Oke, sudah dinamai vektor R. Nah, jadilah vektor AB atau vektor R. Nah, kemudian misalkan cara yang kedua ini kita dapat menentukan vektor, menggambar vektor, maksud saya langsung menggambar vektor langsung. Misalkan di sini kita mau titik 2,4 ke titik, nah ganti sekarang ke sini negatif 4,8. Nah, ini dia ada vektor U dari titik C ke titik D. Nah,
Sepertinya lebih mudah menggambar dengan tadi ya, dengan langsung. Nah, masing-masing punya kegunaan sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini kita ingin tahu berapa sih panjang vektor R dan berapa sih panjang vektor U. Bisa kita gunakan menu bantuan segmen di sini. Nah, ada menu segmen. Di sini kita klik segmennya, klik kiri. Kemudian kita pengen tahu nih, kita ingin tahu berapa panjang vektor AB atau vektor R. Nah, klik di sini di A sampai pada B. Nah, kita tahu ternyata ini segmennya segmen F ya, hanya untuk membantu saja. Nah, ternyata panjangnya adalah 8,94 satuan panjang. Nah, ini didapat dari mana? Ingat kembali ya bahwa ketika kita ingin menentukan panjang vektor, ya di sini vektor R di sini 84, vektor kolomnya 84, kita tentukan dengan akar dari ini 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sekarang coba kita cari tahu berapa panjang vektor U. Nah, berapa panjang vektor U? Klik di sini untuk segmen dari C ke D. Nah, di sini bantuannya dengan segmen G ya, panjangnya ternyata 7,21. Nah, oke. Ini segmennya 7, panjangnya 7,21 panjang vektornya. Kita menggunakan, ingat kembali ya, kita menggunakan bantuan menu segmen di sini untuk mencari tahu panjangnya. Nah, di sini yang vektor CD atau vektor U, caranya dengan apa? Dengan akar dari ini, akar dari titik ujungnya negatif 4 dikurangi 2 dikuadratkan. Ini negatif 4 dikurangi 2 hasilnya negatif 6 dikuadratkan, ditambah nih 8 dikurangi 4 dikuadratkan. Nah, hasilnya berapa tuh? Dihitung ya nanti ya. Oke, untuk memastikan kita menghitungnya benar, kita gunakan deh vektor yang menggunakan Pythagoras ya, yang menggunakan angka-angka di Pythagoras. Oke, misalkan di sini biasa yang kita sering gunakan 34 ya, 34. Oke, kita buat vektor yang langsung. Oke, vektor langsung 3, X-nya 3, kemudian 4. Oh, di sini ternyata ke titik C. Nah, kita bedakan warnanya vektor V sekarang. Ini ada vektor V. Kita ubah warnanya biar lebih terlihat beda ya. Oke, boleh kita atur ketebalannya. Nah, ini ada vektor V ya, dari A ke C. Kemudian vektor V ini vektor kolomnya 2,4. Nah, sekarang berapa sih panjangnya? Kembali lagi kita gunakan segmen. Nah, bantuan segmen A ke C. Nah, ternyata 4,47. Oh, sorry. Oke. Oh, salah penempatan ternyata. Oke, harusnya di 34 ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Oke, vektor V 3, vektor kolom V 3, 4. Nah, di sini cara mencari panjangnya akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 9 ditambah 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 yakni 25. Akar dari 25 ini panjang vektornya yang kita cari dengan bantuan segmen H, panjangnya adalah 5 satuan. Nah, seperti itu cara menggunakan GeoGebra untuk membantu kita menggambar vektor pada
dimensi 2, vektor berdimensi 2. Dan untuk mencari panjangnya kita menggunakan bantuan segmen garis. Sekarang kita mempunyai vektor A, kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A. Nah, kita sudah tahu bahwa panjang dari vektor A ini adalah 5 satuan. Nah, masih ingat bagaimana cara menentukan vektor satuan? Ya, caranya dengan 1 per panjang dari vektor yang dimaksud dikalikan dengan vektor yang dimaksud. Dalam kasus ini, vektor satuan dari vektor A yakni 1 per 5 panjangnya dikali dengan negatif 4, kemudian dikali dengan negatif 3. Sekarang kita akan buat vektor satuannya. Kita mau tuliskan di sini dengan A aksen sama dengan seperti yang sudah kita hitung tadi, negatif 4 pernya menggunakan garis miring per 5, negatif 3 per pakai garis miring per 5, kemudian enter. Nah, ini aksen A ini ya vektor satuan dari vektor A. Lalu sekarang sudut antara dua vektor. Nah, misalkan ini kita sudah punya vektor A di sini, kita pengen mengetahui sudut antara dua vektor, kita buat vektor baru di sini misalkan oke. Nah, oke. Untuk contoh tidak saya ambil sudut yang istimewa, sembarang saja, hanya untuk memperlihatkan ya. Ini ada vektor A ya, vektor A, terus ada vektor U. Kita ingin tahu berapa sih besarnya ya. Kalau dengan GeoGebra ini, bantuan GeoGebra, kita gunakan ini angle, pilih angle, kemudian klik di titik A, klik, kemudian titik O, titik, kemudian B. Nah, ternyata besarnya adalah 34,7 derajat. Nanti bisa digunakan ya, bisa dicari dengan rumus untuk mencari sudut antara dua vektor berdimensi 2. Nah, sekarang kita ingin mencoba bagaimana sih menggambar vektor berdimensi 3. Oke, semuanya, seluruh kelompok, kembali lagi kita perhatikan ya. Ini ada titik 3 di sini, pojok kanan atas, klik kiri, kemudian pilih 3D Graphics. Nah, oke, ini tampilan 3D Graphics-nya. Ini masih berkaitan dengan yang vektor sudah dibuat sebelumnya pada dimensi 2. Ini vektor yang berwarna hijau ya. Ini vektor yang berwarna hijau ini yang sudah dibuat di dimensi 2 sebelumnya. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah sumbu X. Tanda panah ini mengindikasikan ke arah positifnya, X positif. Nah, yang sekarang kita lihat ke arah kanan, X positif, kemudian Y positif yang hijau. Nah, yang hijau ini tanda panahnya positifnya ke arah sana ya. Kemudian untuk tambahannya ada sumbu Z. Nah, sekarang ada sumbu Z. Nah, yang berwarna biru. Merah sumbu X, hijau sumbu Y, dan yang biru sumbu Z. Oke, sampai di sini jelas? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ya, selanjutnya ada
Mungkin ada beberapa perbedaan dari beberapa sumber buku ya. Di beberapa sumber ada yang arah positifnya itu yang Y-nya bukan ke arah sini ya, ke arah sini ke depan. Nah, ke ujung sini ada pula. Nah, kemudian ada juga yang hijau ini justru untuk yang Z-nya. Jadi tetap yang terlihat vertikal ini X, yang terlihat horizontal ini Y, tapi di sini kita menggunakan yang di GeoGebra itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Oke, nah selanjutnya kita hapus dulu screen yang sebelah kiri untuk mempermudah penglihatan kita. Nah, oke, agar tidak terlihat rumit kita akan hapus. Namun sebelumnya kita cermati ya bahwa ternyata ketika ada vektor di ruang 2 sebenarnya bisa diproyeksikan pula di ruang 3. Nah, berdimensi 3 sebenarnya bisa saja. Akan tetapi perhatikan pula bahwa dia Z-nya adalah Z-nya 0. Z-nya 0. Oke, Z-nya 0. Entah itu di titik pangkalnya ataupun di titik ujungnya Z-nya 0. Nah, misalkan di sini di titik A, berarti dia kalau misalkan di dimensi 3 berarti negatif 4, negatif 3 dan 0. Kemudian ininya pula sama ya. Yang titik O-nya juga 0, 0, 0. Oke, nah sekarang kita hapus dulu agar tidak terlalu menumpuk ya. Oke, biasanya ketika kita menggambar di kertas gitu ya, kita biasa menentukan titiknya itu dengan melangkah ya per titik. Misalkan di sini misalkan di sini kita punya titik A. Titik A sama dengan 3,2,4 misalkan. Nah, biasa kita membuatnya berjalan ke sumbu X 3 positif ya. Kemudian ke sumbu Y yang hijau 2 sini beranjak, kemudian naik ke sumbu Z 2 positif. Nah, sekarang tinggal kita enter saja. Kira-kira nanti akan di sini ya titiknya ya. Oke. Titik A di mana? Oke, di atas ini ya. Oke, selanjutnya untuk titik 0 O-nya masih di sini. Oke. Kita perbaiki biar formatnya sama. 0,0,0. Oke, nah sekarang kita buat vektor berdimensi 3-nya. Kita hubungkan ya. Oke, pilih seperti biasa, vektor, hubungkan. Ya, ini yang berwarna hitam adalah vektor A. Apa namanya? Vektor A. Oke. Vektor A kita coba lihat dari berbagai sudut pandang. Biasanya kita lihatnya seperti ini kalau menggambar. Sekarang kita coba putar. Oke, ini terlihat dari apa ya, samping ya. XY-nya benar-benar seperti dasar, terlihat seperti ini. Oke. Kemudian kita coba lihat dari atas. Kita lihat dari atas. Oke. Nah, seperti itulah untuk vektor A berdimensi 3. Nah, untuk selanjutnya silahkan perhatikan LKPD, lembar kerja peserta didiknya. Nah, di situ kalian akan mendapatkan instruksi untuk mengeksplorasi apa saja ya yang dapat digunakan untuk menentukan
rumus-rumus, menentukan rumus-rumus panjang vektor, vektor satuan, dan juga sudut di antara dua vektor yang berdimensi 3. Sebagai bayangan, kita buat lagi deh satu titik di luar ya. Kita buat lagi satu titik di maksud saya satu titik di dimensi 3 ini agar dapat terlihat ada sudut di antara dua vektor berdimensi 3 juga. Oke, pakai titik B sama dengan sekarang tidak di oktan 1. Oke, saya belum menjelaskan ya oktannya. Oke, 3 misalkan 3 negatif 4 boleh 1. Nah, ini ada titiknya. Oke, vektornya kita hubungkan ya. Oke, inilah yang nanti dicari untuk sudut antara dua vektor. Nah, untuk oktan ya, seperti di dimensi 2 di diagram di Kartesius ya. Di diagram Kartesius itu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau di dimensi 3 ada oktan 1 sampai oktan 8, dimana ketika oktan 1 X, Y, dan Z nya bernilai positif. Kalau di maksud saya oktan 2 X nya bernilai positif, kemudian Y nya bernilai negatif di sebelah sini. Nah, kemudian Z nya positif. Nah, pada gambar ini yang kita lihat di GeoGebra, arahnya itu justru searah jarum jam ini. Ini oktan 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawahnya 5, di bawahnya 5, 6, 7, 8 gitu. Oke, selanjutnya seperti yang sudah disampaikan, perhatikan LKPD-nya dan coba ikuti perintah yang ada di LKPD dan diskusikan bersama teman satu kelompoknya masing-masing. Silahkan ada 15 menit untuk berdiskusi dan selanjutnya dipresentasikan di depan kelas, masing-masing mendapatkan waktu 5 menit. Terima kasih untuk diskusinya. Tadi sudah ditampilkan oleh keempat kelompok hasil diskusi mengenai permasalahan 1 dan permasalahan 2 yang ditampilkan di depan. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasil jawaban dari setiap kelompoknya. Mari kita review materi pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada besar panjang vektor. Jika R adalah vektor Rx, Ry, dan Rz, maka besar atau panjang vektor R adalah R ya, dengan disimbolkan tanda panah di atasnya, kemudian ada kurung tegak ya, garis tegak, yaitu jarak titik O ke titik yang berkoordinat Rx, Ry, Rz. Jadi panjang vektor R adalah akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Namun jika P adalah titik X1, jika kita mempunyai titik P dengan koordinat X1, Y1, dan Z1 dan Q adalah X2, Y2, dan Z2, maka vektor PQ mewakili vektor X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, dan Z2 dikurangi Z1. Maka jarak antara P dan Q ini adalah panjang vektor PQ, yaitu panjang vektor PQ adalah akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Kemudian vektor satuan. Nah, untuk vektor satuan ternyata suatu vektor yang panjangnya satu satuan disebut vektor satuan. Jika vektor A dengan panjang vektor A tidak sama dengan 0, maka terdapat vektor E ya. Vektor satuan dari vektor A adalah
vektor A dibagi dengan panjang vektor A adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Kemudian ada vektor posisi suatu vektor A yang titik awalnya O 0,0,0 dan titik ujungnya di titik A, A1, 2,3 disebut vektor posisi dari titik A. Maka vektor A adalah A1, A2, A3 dan A1, A2, A3 adalah komponen-komponen dari vektor posisi vektor A. Selanjutnya, sudut antar dua vektor. Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa ketika vektor A dikali vektor B adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B, dan vektor A dikali vektor B adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Maka dengan kita melakukan operasi, didapatlah ternyata cos theta adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Baik, seperti itu pertemuan kita pada kali ini. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang aljabar vektor. Nah, sebelum kita akhiri kelas ini, ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, kalaupun tidak ada, seperti biasa kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Sekarang gantian ya sekretaris kelasnya yang memimpin doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, tetap semangat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan indah pembelajaran kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.